Coba deh bayangin, ada sebuah desa yang kerjaannya pindah-pindah terus. Bukan cuma sekali dua kali ya, tapi berulang kali selama ratusan tahun. Tapi ini bukan cerita soal kaum nomaden biasa loh. Ini adalah sebuah perjalanan yang dipandu langsung oleh kosmos. Sebuah pencarian besar untuk menemukan keseimbangan. Nah, ini dia kan pertanyaannya. Kenapa coba satu komunitas mau repot-repot memindahkan seluruh hidup mereka bukan karena ada bencana atau perang, tapi karena panggilan filosofis? Kenapa mereka mau melakukan ini sampai 19 kali? Yuk kita coba bedah jawabannya. Kalau kita lihat di sini, ini tuh peta perjalanan mereka. Setiap titik ini adalah satu tahap perpindahan dalam sebuah ritual panjang yang mereka sebut ngalalakon. Jadi ini sama sekali bukan migrasi acak. Ini tuh semacam ziarah yang sudah terencana, sebuah sejarah yang dipandu oleh spiritualitas. Dan ini yang harus kita pegang banget. Motivasi mereka itu bukan materi. Mereka nggak lagi cari ladang yang lebih subur atau lokasi yang lebih strategis. Mereka itu lagi menjalankan sebuah misi filosofis untuk mencapai harmoni dengan alam semesta. Inilah kunci untuk membuka seluruh cerita mereka. Oke, jadi filosofi macam apa sih sebenarnya yang bikin mereka mau repot-repot begitu? Untuk benar-benar paham kenapanya, kita harus bongkar prinsip inti yang memandu setiap langkah mereka. Nah, disinilah kita akan menemukan jawabannya. Konsep inti mereka itu namanya pancar pangawinan. Idenya tuh menurut saya indah banget. Menyatukan dua hal yang berbeda, bahkan mungkin bertolak belakang, untuk menciptakan realitas ketiga yang seimbang. Sebuah pancer atau pusat. Dan yang paling penting, penyatuan ini nggak menghapus atau melebur identitas asli dari keduanya. Biar gampang, bayangin aja sebuah kemitraan yang sempurna. Dua pihak bersatu untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar, entah itu keluarga atau proyek, tapi masing-masing tetap jadi diri mereka sendiri. Nah, kira-kira begitulah esensi dari pancer pangawinan. Nah, alurnya tuh kayak gini. Semua berawal dari wangsit atau semacam mandat ilahi. Wangsit ini kemudian memicu ngalalakon, yaitu perjalanannya itu sendiri. Dan yang jadi kompas dari semua ini, ya prinsip pancer pangawianan tadi. Seluruh struktur sosial dan spiritual mereka memang dirancang untuk memenuhi pencarian kosmik ini. Kalau kita gali lebih dalam lagi, akarnya itu dari konsep yang namanya suung esi, yaitu harmoni antara kekosongan dan keterisian. Jadi bagi mereka, alam semesta ini adalah rangkaian kutub yang saling melengkapi. Ada maskulin dan feminin, ada dunia atas dan dunia bawah. Misi mereka adalah menyatukan kedua kutub ini secara aktif untuk menciptakan keteraturan dan harmoni. Oke, kedengarannya kan agung banget ya. Filosofis banget. Tapi gimana cara mereka nerapinya di kehidupan sehari-hari? Ternyata, semuanya dimulai dari skala yang paling kecil. Kita akan lihat bagaimana cetak biru kosmik ini menjelma di tempat yang paling mendasar. Sawah. Lihat deh ini. Namanya paparakoan. Mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi ini adalah cetak biru yang sangat canggih untuk menata dunia mereka. Perhatikan deh. Garis-garisnya itu sengaja nggak berpotongan di tengah. Mereka justru menciptakan sebuah ruang kosong yang sakral, suung, yang menjadi pusatnya. Ini benar-benar kosmos dalam bentuk miniatur. Oke, dari skala mikro di sawah, sekarang kita zoom out ke skala makro. Karena ternyata cetak biru yang sama persis juga mereka terapkan pada lanskap itu sendiri saat mereka mencari lokasi untuk rumah baru. Jadi jauh sebelum mereka bangun satu pun rumah, langkah pertamanya adalah menemukan talapak. Ini adalah situs-situs alam yang sakral, bisa berupa formasi batu unik atau pohon keramat yang fungsinya sebagai jangkar spiritual. Situs-situs inilah perwujudan fisik dari cetak biru kosmik mereka, fondasi untuk membangun komunitas baru yang seimbang. Nah, ini dia contoh paling konkret dari pancer pangawinan dalam prakteknya. Di satu sisi sungai, ada talapak Ciawitali dengan energi maskulinnya. Di seberangnya, ada talapak Muara Tilu dengan energi feminin. Keduanya ini bukan situs acak ya, mereka adalah pasangan yang saling melengkapi, yang wajib disatukan secara ritual untuk menciptakan keseimbangan. Oke, jadi kita udah ngerti filosofinya, kita udah lihat cetak birunya, sekarang kita bisa lihat gambaran besarnya. Keseluruhan perjalanan ngalalakon ini adalah sebuah aksi penyeimbangan agung dalam skala lanskap yang super luas. Perjalanan panjang ini tuh dibagi jadi beberapa fase besar. Dan tiap fase itu intinya adalah ritual perkawinan kosmik. Fase pertama, menyatukan Sungai Cimadur yang feminin dengan Sungai Cibareno yang maskulin. Fase kedua, mengawinkan Sungai Cibareno dengan Sungai Cisono yang feminin. Dan fase ketiga, yang ternyata masih berlangsung sampai sekarang, adalah pencarian abadi untuk pasangan sakral berikutnya. Proses ini nggak pernah berhenti. Buat mereka, gunung itu adalah pung puhunan, kayak semacam pohon kehidupan.
Nah, dari sanalah mengalir sungai-sungai suci, masing-masing membawa energi maskulin atau feminin. Jadi tujuan akhir Ngalalakon itu ya untuk mengawinkan sungai-sungai ini dan dengan begitu menciptakan satu wilayah yang seimbang dan harmonis. Terus hasilnya apa dong dari semua ini? Apa warisan dari perjalanan yang luar biasa ini? Yuk kita lihat dampak praktis dari cara pandang mereka yang unik ini. Salah satu dampak paling kelihatan itu di pertanian. Dengan menerapkan filosofi mereka berhasil mengawinkan dua metode yang sangat berbeda. Pertanian padi kering tradisional atau huma dengan metode sawah basah yang lebih modern. Ini bukan sekedar perubahan teknis ya, ini adalah bukti nyata keberhasilan pancer pangawinan yang pada akhirnya menciptakan kemakmuran. Dan dari keberhasilan itu, lahirlah Lewit Jimat atau lumbung suci. Ini bisa dibilang puncak pencapaian budaya mereka. Lewit Jimat ini jauh lebih dari sekedar lumbung, dia adalah jantung komunitas. Dia adalah simbol kesuksesan, bank pangan yang menjamin masa depan, sekaligus pusat spiritual yang menjaga keharmonisan desa. Jadi jelas ya, inti dari perjalanan epik ini tuh bukan buat memperluas wilayah atau menaklukkan. Tujuannya selalu mengarah ke dalam, untuk mencapai sebuah keadaan harmoni yang sempurna, sebuah eksistensi yang seimbang. Ada satu kutipan yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Barang siapa yang mampu mengawinkan bumi dengan langit, itulah artinya pancar pengawinan. Ini membawa kita kembali ke jantung filosofi mereka, sebuah pencarian tanpa akhir untuk menyatukan hal-hal yang berlawanan menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Dan ini yang bikin saya mikir, di dunia kita sekarang yang serba cepat dan seringkali terasa nggak seimbang, apa ya yang bisa kita pelajari dari sebuah desa yang terus bergerak, bukan untuk lari dari masalah, tapi justru untuk terus-menerus menemukan kembali pusatnya.